Pride doesn't always look loud. Sometimes it looks like success, control, or safety. In Genesis 11, humanity came together to build a tower, not for God, but to make a name for themselves. They were united, but their hearts were misaligned. Pride shifts our focus from His promise to our agenda, from obedience to comfort. And pride limits our ability to walk in His promise. He calls us to trust Him, to obey Him, and to walk humbly with Him. Because the promise of God is not accessed through achievement, but through surrender. And restoration begins when pride ends. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Kami berkumpul untuk memuji dan menyembah Engkau. Biarlah Bapak bawakan hadir di tempat ini Tuhan. Berjamaah kami Tuhan, memakai hati dan pikiran kami selalu menyembah Engkau Yesus. Biarlah Tuhan Engkau yang akan membuat hati kami selalu mengucap syukur Tuhan. Buat kuasa-Mu, buat kasih-Mu yang begitu besar untuk kami Tuhan. Bapak, biarlah Engkau yang akan mendidik kami Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang akan mengurapi kami Tuhan. Engkau yang akan selalu ada di hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur. Mari semua jemaat yang percaya katakan amin. Haleluya. Sebab Engkaulah yang menjadi terang, juru selamat kami, penopang hidup kami. Haleluya. Kau telah urapi kami Tuhan. Kau telah urapiku dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa firman-Mu ada dalam mulutku. Kau bantu sekarang, akulah gereja-Mu, melakukan
Percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yesus. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan ya Tuhan. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Haleluya Yesus. Katakan, jiwaku bertanya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Dan imanku berkata, Tuhan yang pegang kuasa, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung
Aku tetap percaya Kau punya kuasa Tuhan. Amin. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa Tuhan, asal Kau bersamaku Tuhan. Amin. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya Yesus, rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang. Lagi katakan di hadapan Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa Tuhan, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Amin Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, aku tetap percaya Tuhan, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Ya Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Hati kami tertuju kepadamu Tuhan. Mata kami tertuju kepadamu. Walau kami tahu masalah, tantangan, bahkan ada doa-doa yang kami masih nantikan di hadapan Tuhan. Tapi kami percaya firman-Mu berkata, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada dalam setiap musim-musim hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang menuntun setiap langkah kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mukjizat dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Aku percaya Tuhan, aku percaya Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, tak pernah meninggalkan perbuatan
tidak sekalipun Engkau membiarkan orang benar itu goyah Tuhan. Engkau Allah yang selalu memegang tangan kami. Kami punya Allah yang besar. Haleluya Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Sore hari ini, seberapa banyak kita yang menaruh harapan kita kepada Tuhan? Kesempatan bagi kita sore hari ini, kita mau katakan, Tuhan, ini aku Tuhan. Aku butuh Engkau Tuhan. Aku tidak sanggup. Aku tidak mau mengandalkan kekuatanku sendiri. Aku mau mengandalkan Tuhanku yang besar. Haleluya. Mari nyanyikan. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Mari jemaat bersama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat sore. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Haleluya. Masih di Overcoming Pride, mengatasi kesombongan. Kesombongan adalah sesuatu yang bisa dilihat, sangat bisa dilihat oleh orang lain, tetapi susah, bukan tidak bisa, susah untuk dilihat oleh diri sendiri. Oleh sebab itu, dalam bulan ini adalah minggu yang kelima kita belajar tentang Overcoming Pride, dan saya berdoa berharap melalui setiap khotbah yang disampaikan oleh pembicara, pikiran kita diperbarui, hati kita diperbarui, dan setiap kita mulai ambil sikap untuk berubah. Amin Bapak Ibu Saudara. Oke, sore hari ini kita akan belajar tentang hati Tuhan.
Apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan? Apa yang penting di dalam kehidupan ini? Jadi dalam bulan ini di minggu yang kelima kita masih tetap belajar di dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Di situ banyak orang dalam satu bahasa, satu logatnya ingin membuat sebuah menara yang tingginya sampai ke langit. Tingginya sampai ke langit. Jadi kalau kita punya cita-cita yang tinggi, itu adalah hal yang sangat boleh. Harus punya cita-cita yang tinggi, itu harus. Punya harapan, harus. Tetapi ada yang salah yang kita akan pelajari, Bapak Ibu Saudara, di dalam khotbah di minggu ini, supaya kita dapat mengenali hati Tuhan. Apakah yang penting selain daripada sebuah pencapaian? Kita dapat mencapai sesuatu yang tinggi, kita dapat mencapai satu keberhasilan, tetapi apakah itu penting bagi Tuhan? Jadi kalau kita pelajari bahwa secara pencapaian, proyek Menara Babel adalah hal yang sangat luar biasa sekali. Jika dilihat dari secara manusia, bahwa pembangunan Menara Babel adalah prestasi yang sangat besar. Mereka mencoba untuk berhasil bekerja sama sebagai satu bangsa, bekerja sama dalam jumlah yang sangat besar dalam satu bangsa. Itu adalah sebuah pencapaian yang besar. Kalau kita di dalam gereja ini dengan jumlah yang sekian, apakah bekerja sama itu adalah hal yang sangat mudah? Kita bisa jawab sendiri. Tapi kalau di dalam satu bangsa, mereka dapat bekerja sama untuk membangun satu menara, itu adalah sebuah prestasi. Secara manusia itu adalah sebuah prestasi. Mereka menggunakan teknologi yang baru. Jadi setiap perkembangan zaman itu ada sesuatu yang baru yang dibuat. Dan pada saat itu membuat bata bakar adalah satu teknologi yang baru bagi mereka. Membangun sebuah kota yang besar, merancang menara yang sangat tinggi, itu adalah sebuah prestasi yang besar bagi mereka. Secara duniawi ini dianggap sebagai satu keberhasilan yang besar. Bangsa Indonesia itu kalau membangun bisa jadi suatu prestasi yang besar. Tetapi apakah Tuhan memuji pencapaian itu? Itulah yang jadi pertanyaan. Tanyakan kepada diri sendiri ketika saya berhasil mencapai karir, berhasil mengumpulkan uang di rekening, sudah sekian, apakah Tuhan itu memuji pencapaian saya? Itu bisa menjadi pertanyaan untuk menguji diri kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan tidak memuji pencapaian saat itu. Menara Babel didirikan setinggi-tingginya, mereka berharap bisa sampai ke langit, tapi apa yang terjadi? Tuhan tidak memuji pencapaian itu. Apa yang salah dari setiap apa yang mereka kerjakan adalah karena hati mereka salah, dikerjakan bukan untuk Tuhan. Jadi di dalam Kejadian 11 ayat yang keempat dikatakan, Kejadian 11 ayat yang keempat, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Jadi di balik proyek yang sangat besar itu ada hati yang sombong, ingin memuliakan diri sendiri, cari nama. Saya dikenal sebagai siapa? Bapak Ibu Saudara dikenal sebagai siapa? Mereka ingin dikenal sebagai siapa? Sebagai sebuah bangsa yang besar, yang berkumpul di satu tempat dan punya menara yang sangat tinggi. Di balik proyek yang besar itu
tidak taat kepada Tuhan. Perintahnya apa? Beranak cuculah, bertambah banyaklah, harus tersebar ke seluruh bumi. Tapi mereka ingin berkumpul di satu tempat, bersatu di satu tempat. Jadi masalahnya bukan pada menarannya, tapi pada motivasi hati mereka. Sombong, pengen punya nama, pengen mendirikan sesuatu tanpa Tuhan. Itu sangat bahaya sekali. Kita bekerja siang malam apakah boleh? Sangat boleh. Tapi apa yang kita cari, apa yang sedang kita kerjakan, tanyakan kepada diri sendiri. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang engkau perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini bisa menjadi pegangan bagi setiap kita untuk ngecek hati kita. Apakah yang saya kerjakan motivasinya itu untuk Tuhan atau untuk membangun nama diri saya sendiri, membangun citra diri saya sendiri. Jadi sekali lagi bukan masalah menerangnya, tapi motivasinya. Alkitab menegaskan dalam satu prinsip ini, 1 Samuel 16 ayat yang ke-7b, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat yang apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Yang terlihat itu bisa menipu. Kita bisa punya posisi jabatan yang tinggi, kita bisa punya harta kaya raya, boleh, bisa, tetapi Bapak Ibu Saudara harus tahu kebenaran ini, bahwa Tuhan itu melihat hati, bukan pada pencapaian. Bapak Ibu Saudara, apa gunanya kekayaan, apa gunanya jabatan, kalau itu menjadikan diri kita sombong? Bagi Tuhan tidak ada artinya. Tuhan melihat hati. Oleh sebab itu, ketika kita mengerjakan setiap pekerjaan kita, apapun yang sedang kita kerjakan, cek hati kita masing-masing. Untuk apa kita mengerjakannya? Jadi Tuhan itu tidak terkesan oleh prestasi, oleh pencapaian, jika hati kita itu tidak benar di hadapan Tuhan. Amin. Kumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan korupsi. Apakah dia punya duit banyak, punya mobil mewah, tapi apakah Tuhan berkenan? Tentu saja Tuhan tidak berkenan. Bapak Ibu Saudara bisa mencapai jabatan yang lebih tinggi sampai yang tertinggi dengan cara jilat sana sini, jelekan orang sana sini. Ya, kelihatannya tinggi. Tapi apakah Tuhan berkenan? Tidak. Tuhan tidak terkesan oleh setiap pencapaian prestasi kita. Tetapi Tuhan itu selalu terkesan dengan hati kita. Taat kepada Tuhan, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Pencapaian tanpa hati yang benar bisa menjadi dosa, gagal mencapai tujuannya Tuhan. Jadi Menara Babel itu menunjukkan bahwa kesuksesan itu tidak selalu berarti benar di hadapan Tuhan. Prestasi besar bisa lahir dari hati yang salah. Prestasi besar bisa datang dari hati yang salah. Bahkan sesuatu yang kelihatannya hebat bisa menjadi pemberontakan terhadap Tuhan, seperti dalam kisah pembangunan Menara Babel ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang mereka bangun itu adalah mereka sedang membangun kesombongan, Jadi sambil Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman ini, sambil introspeksi diri, apa yang hari-hari ini sedang saya bangun. Apakah saya sedang membangun citra diri saya? Atau saya sedang melakukan sesuatu untuk Tuhan? Apakah yang sedang saya dirikan hari ini, apakah itu kesombongan? Atau kita sedang memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita? Jadi dalam kisah ini
Menara Babel, manusia itu sedang meninggikan diri dan Tuhan merendahkan mereka. Akhirnya apa? Kalau Bapak Ibu Saudara dibaca di bagian yang terakhir di ayat yang 9, mereka Tuhan itu mengakobalukan mereka, membuat bahasa mereka itu jadi berbeda-beda. Bapak Ibu Saudara, Babel, manusia meninggikan diri, mencari nama, Tuhan merendahkan mereka, mengakobalukan mereka. Tetapi dalam Lukas 14 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita mau diangkat Tuhan, prinsipnya sangat sederhana. Rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan, taat di hadapan Tuhan. Pencapaian tidak penting. Kita bangun karir kita bangun keuangan kita dengan cara-cara yang benar. Tidak perlu jilat sana, jilat sini. Tidak perlu playing victim sama sini. Cukup rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan. Pada waktunya Tuhan akan meninggikan kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan lebih berkenan kepada kerendahan hati kita, ketaatan kita, ketulusan kita daripada sebuah pencapaian yang besar. Kelihatannya sih besar, kelihatannya sih wah, kelihatannya sih uangnya banyak, tapi sombong, pelit. Buat apa? Tuhan menginginkan hati, kemurahan hatian kita. Jadi orang yang murah hati, rendah hati kepada seorang akan yang lain, saling melayani, itulah yang Tuhan kehendaki. Itulah yang lebih penting daripada kita dikenal sebagai orang yang wah, ini orang kaya ya. Terus kalau kita dipuji sebagai orang kaya, terus mau ngapain? Yang terpenting adalah kita ini jadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita bisa sukses dalam bisnis, berhasil dalam karir, mencapai banyak hal, tapi bagaimanakah sikap hati kita kepada Tuhan? Itu yang sangat penting dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Setiap hari apa yang kita kerjakan, sikap hati kita, Tuhan itu tahu. Tuhan itu tahu. Jadi jangan khawatir kalau kita mengalami berbagai hal. Jangan pernah khawatir. Tuhan tahu setiap kebutuhan kita. Tuhan tahu isi hati kita. Jadi jangan pernah gunakan cara-cara yang kotor, dosa untuk hanya sekedar mencapai sebuah keberhasilan, hanya untuk sekedar mendapatkan uang. Tuhan tahu hati kita dan Tuhan itu tahu setiap kebutuhan kita. Jadi kalau kita sedang membangun kehidupan kita, bangunlah dengan cara-cara yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tidak melihat seberapa tinggi menara yang kita bangun, tetapi bagaimana hati kita ketika membangunnya. Mazmur 127 ayat yang pertama dikatakan, jikalau Tuhan yang membangun, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kita, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jikalau bukan Tuhan yang membangun hidup kita, sia-sialah kita hidup. Jikalau bukan Tuhan yang mengisi tahta hati kita, firman minggu lalu, maka hidup ini hanya sombong, mengandalkan kekuatan diri sendiri, mengandalkan kekuatan orang lain. Mazmur 127 ayat pertama katakan, sia-sialah hidupmu. Jikalau bukan Tuhan yang membangun hidupmu, sia-sia. Yang setuju katakan amin. Dari sini kita belajar satu kebenaran bahwa pencapaian yang besar tidak berarti apa-apa jika hati tidak benar di hadapan Tuhan. Sebaliknya, hati yang benar di hadapan Tuhan
jauh lebih berharga daripada prestasi yang besar. Yang setuju katakan amin. Yang pertama, kita yang belajar adalah sikap hati lebih penting daripada pencapaian. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita membangun kehidupan kita, nikmati prosesnya, sabar dalam proses. Kalau kita sedang membangun hidup kita dengan berbagai tantangan demi tantangan, nikmati saja, hadapi dengan cara-caranya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Tidak perlu mencari berbagai jalan pintas, mengandalkan diri sendiri, mengandalkan orang lain, jilat sana, jilat sini, lain victim, itu tidak perlu. Sikap hati lebih penting daripada pencapaian kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jangan khawatir, Tuhan tahu hati kita. Kalau kita sedang masa-masa yang hidup penuh tantangan, Tuhan ngerti kok hati kita. Jadi kalau orang lain bilang hidup kok susah kok, urip kok kayak gitu loh, tenangkan hati, Tuhan melihat hati. Kalau Tuhan yang berkata dalam hati kita, ingat, damai sejahtera yang melebihi akal dan pikiran akan memelihara hati. Pikirkan apa yang benar, apa yang baik. Itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita, supaya hidup kita tidak sombong, berkenan di hadapan Tuhan, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Itu jauh lebih penting. Di bagian berikutnya, Bapak Ibu Saudara, ada perbedaan antara kesatuan dan keseragaman di dalam kisah ini, khususnya di ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Di situ dikatakan bahwa adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, kelihatannya satu. Tapi kalau kita lihat perbedaan, saya coba pelajari apa sih perbedaan antara kesatuan dan keseragaman. Jadi kalau kesatuan itu banyak orang bisa berbeda, tetapi tetap bersatu. Kita ini berbeda, tapi bersatu dalam memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Tujuan bersama biasanya berpusat pada Tuhan, sama-sama menyembah Tuhan. Tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Tidak menghapus perbedaan. Kita berbeda, tetapi tujuannya tetap sama. Keseragaman dibuat semuanya sama. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat gambar yang tadi, itu kan semuanya sama semua. Kita di sekolah seragamnya sama semua. Satu cara berpikir, 1 tambah 1 sama dengan 2. Semua orang harus setuju. 2 tambah 2 sama dengan 4. Semua murid harus setuju. Tapi kalau di dalam kita bekerja, 1 tambah 1 nanti belum tentu 2. Bisa jadi banyak nanti. Satu arah, satu sistem. Biasanya dikontrol oleh tujuan manusia. Jadi keseragaman itu kelihatannya sama-sama, kelihatannya seperti satu kesatuan, terlihat kuat di luar seperti yang terjadi di dalam pembangunan Menara Babel, tetapi sesungguhnya bisa menyembunyikan motivasi yang salah. Seperti tadi di dalam Kejadian 11 ayat yang pertama, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Secara luar terlihat seperti persatuan. Kalau kita sama-sama terlihat seperti satu, tetapi ketika kita lanjut di ayat yang keempat, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita. Marilah kita dirikan bagi kita. Itu menunjukkan motivasi. Kata kita, sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama, sama-sama cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Mereka cari nama sama-sama supaya jangan terserak, berkumpul di satu tempat. Artinya mereka ingin mempertahankan satu sistem manusia dan menolak rencana Tuhan untuk memenuhi bumi. Ini tidak sesuai dengan rencananya Tuhan.
Jadi mereka bukan sekedar bersatu, tetapi mereka sedang menyeragamkan diri untuk ambisi mereka. Pengen bangun menara, ambisi mereka seragam, semuanya sama. Pengen punya menara sampai ke langit. Jadi mengapa ini lebih tepat disebut keseragaman? Jadi ada beberapa tanda bahwa tujuan mereka itu bukanlah Tuhan, tetapi ingin membesarkan nama mereka. Mereka menolak perintah Tuhan. Tuhan berkata, penuhilah bumi dan taklukkanlah semuanya itu. Tetapi mereka berkata, jangan terserak. Mereka membangun identitas kolektif. Menara jadi menara itu seperti simbol manusia bisa mencapai langit tanpa Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka. Jadi kalau saya pelajari ada dua contoh Bapak Ibu Saudara, sebuah kontras. Jadi menara Babel itu dari peristiwa ini satu bahasa, satu sistem manusia, sombong, hasilnya kacau. Tapi kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2, ada banyak bahasa, banyak bangsa, tetapi satu roh. Peristiwa Roh Kudus, turunnya Roh Kudus. Tujuannya apa? Injil dipahami semua orang. Injil melalui peristiwa ini Injil mulai tersebar di seluruh dunia. Tuhan tidak menginginkan keseragaman manusia, tetapi kesatuan dalam kebenaran, bukan ambisi. Kalau gereja ini punya ambisi untuk mendirikan gedung yang sangat besar, saya yakin Tuhan akan menghancurkan, membuat obrak-abrik gereja ini. Tapi saya bersyukur bahwa gereja ini punya visi supaya setiap orang datang ke tempat ini untuk dipulihkan, untuk dibentuk. Jadi kita, kalau gembala kita punya misi, punya harapan, punya cita-cita, besok kita punya gedung yang lebih besar lagi, tujuannya satu, untuk memuliakan Tuhan, melayani jiwa-jiwa, kesatuan roh, satu roh, supaya Injil tersebar di seluruh dunia seperti dalam peristiwa Pentakosta. Tuhan tidak menginginkan keseragaman, tetapi kesatuan dalam kebenaran. Jadi peristiwa menara Babel ini lebih tepat dipahami sebagai keseragaman manusia melawan Tuhan, bukan kesatuan yang berpusat pada Tuhan. Mereka seragam dalam bahasa, seragam dalam tujuan, seragam dalam ambisi, tetapi tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Tuhan tidak mencari keseragaman manusia, tetapi kesatuan hati yang taat kepadanya. Yang setuju katakan amin. Kalau kita berada di tempat ini, yang terpenting adalah kesatuan hati yang taat kepada Tuhan. Bukan seragamnya sama semua, boleh sama, tetapi yang terpenting adalah kesatuan hati yang taat kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi yang berikutnya ada hal yang lebih penting supaya kita mengenal hati Tuhan. Di dalam Kejadian 11 ayat yang ke-9 dikatakan, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam pasal sebelumnya, ketika manusia berbuat dosa yang sangat-sangat parah, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mereset semuanya. Air bah datang, manusia dimusnahkan. Tetapi dalam kisah ini ketika manusia bandel, berbuat dosa lagi, cari nama, sombong, yang Tuhan lakukan tidak menghapuskan mereka. Tuhan tidak menghapuskan mereka lagi.
tetapi mengacau balukan, diserakkan oleh Tuhan supaya bumi penuh, bukan berkumpul. Artinya isi hati Tuhan itu Tuhan sedang membuat penyelarasan. Kalau hidup kita saat ini sedang berat, sedang mengalami sesuatu yang mungkin ya banyak tantangan, kita mungkin harus mengecek hati kita. Jangan-jangan ada kesombongan di dalam kehidupan kita. Tetapi itu merupakan satu alarm mengingatkan kepada hidup kita, Tuhan, apa yang saya kerjakan ini benar atau tidak? Jangan-jangan kita sedang menyimpan kesombongan yang tidak kita sadari. Tapi puji Tuhannya, Tuhan itu tidak menghukum, tidak memusnahkan mereka. Tuhan peduli, Tuhan mengasihi mereka. Apa yang Tuhan kerjakan dalam peristiwa itu, Tuhan hanya menyerakkan mereka supaya mereka itu tersebar. Kalau dalam kehidupan kita, Tuhan itu sedang membuat penyelarasan di dalam kehidupan kita. Kalau kehidupan kita sedang berat, artinya Tuhan sedang melakukan penyesuaian dalam kehidupan kita. Kita yang harus masuk dalam rencananya Tuhan, kita yang harus masuk dalam kehendaknya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi itu merupakan bentuk kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan tidak memusnahkan mereka. Dalam kehidupan kita, Tuhan itu tidak menghukum kita. Kalau hidup kita sedang berat, itu alarm dalam kehidupan kita. Jangan-jangan kita sedang meninggikan diri. Jangan-jangan kita sedang sombong. Jangan-jangan kita sedang angkuh. Tuhan mau dan Tuhan sedang mengerjakan penyelarasan ulang dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, Tuhan lebih menilai sikap hati, kesatuan yang benar dan keselarasan hidup dengan kehendaknya daripada sekedar pencapaian, keseragaman ataupun keberhasilan manusia. Pencapaian besar tidak berarti jika dilandasi dengan kesombongan. Pencapaian besar kita tidak ada artinya jika hidup kita tidak dibangun di dalam Tuhan. Keseragaman tanpa Tuhan bukanlah kesatuan yang sejati. Klik. Tuhan menghendaki kesatuan hati yang taat kepadanya di tengah perbedaan, serta memilih menyelaraskan manusia dengan rencananya karena kasihnya kepada kita. Bahkan ketika hidup terasa sulit atau rencana kita tidak berjalan, hal itu bisa menjadi cara Tuhan mengoreksi dan membawa kita kembali kepada kehendaknya. Yang setuju katakan amin. Jadi masing-masing dari kita cek hati kita, cek hidup kita. Apa yang penting dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita? Jangan-jangan ada kesombongan di dalam kehidupan kita. Ingat bahwa setiap pencapaian, setiap keberhasilan itu tidak penting jika tidak dilandasi oleh Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun kehidupan kita, sia-sialah hidup kita. Jikalau Tuhan yang tidak di dalam hati kita, sia-sialah hidup kita. Jadi bagaimana mengatasi kesombongan? Ingat, hati Tuhan, pencapaian tidak penting. Yang penting kita hidup selaras dalam tujuan dan kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara.
Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Ada satu lagu yang memberkati saya, dan ini bisa menjadi mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu kau dipilih dan dipanggilnya. Bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat itu karunia-Nya, bila engkau punya segala sesuatu, semua itu hanya daripadanya. Semua yang kita miliki adalah karena anugerah-Nya. Semua yang diberikan kepada kita semuanya adalah karena anugerah-Nya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya. Bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat itu karunia-Nya, bila engkau punya semua daripadanya, semua kata anugerah-Nya, karena anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita. Bila engkau dipakainya, semua kata anugerah-Nya, semua kata anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita. Bila engkau dipakainya. Ingat bahwa apapun yang sedang kita kerjakan hari-hari ini, apapun yang sedang kita bangun hari-hari ini, hidupmu, keuanganmu, masa depanmu, segala apapun yang kita miliki, kita harus bangun. Biarlah Tuhan saja yang membangun kehidupan kita. Semua yang kita miliki adalah karena anugerah-Nya. Setiap pencapaian kita, setiap keberhasilan kita, setiap keuangan kita, semua karena anugerah-Nya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun hidup kita, sia-sialah kehidupan kita. Biarlah lagu ini mengingatkan kita untuk kita tidak sombong, karena segala sesuatu yang kita miliki adalah dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Katakan semua karena anugerah-Nya. Semua karena anugerah-Nya diberikan kepada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita.
Biarlah kehidupan kami yang sedang kami bangun adalah kehidupan yang selalu memuliakan Engkau. Maka kehidupan kami Tuhan bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk membangun citra diri kami, tetapi untuk memuliakan Engkau supaya Engkau dikenal Tuhan, supaya kebaikan-Mu, kasih-Mu dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami Tuhan. Pakailah kehidupan kami Tuhan jadi alat untuk kemuliaan-Mu Tuhan, bukan untuk kesombongan kami Tuhan, tapi supaya setiap orang yang tidak percaya kepada Engkau menjadi percaya kepada Engkau. Biarlah melalui kehidupan kami Tuhan, nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sore hari ini. Setiap kita yang sudah diberkati dan tidak sombong katakan amin. Silakan duduk kembali. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang selalu bertanggung jawab atas hidup kami. Terima kasih untuk firman yang kami dengar. Segala sesuatu yang kami bangun, biarlah kami memulainya dari Tuhan saja. Kami mau seperti firman-Mu yang mengatakan, jikalau bukan Tuhan, maka sia-sialah apapun yang kami lakukan. Itu sebabnya malam hari ini, sore hari ini Tuhan, kami mau setiap kami pribadi lepas pribadi, ketika kami membangun kehidupan kami secara pribadi, membangun kehidupan keluarga kami, membangun pekerjaan kami, bisnis kami, membangun apapun di dalam kehidupan kami, kami mau memulainya dari Tuhan saja, mengawali dari Tuhan dan mengakhirinya untuk Tuhan. Karena kami tahu semua yang terjadi dalam hidup kami adalah karunia dari Tuhan, adalah anugerah dari Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati Bapak Andreas Tuhan Guntur, Engkau yang akan memberkati dalam kehidupannya secara pribadi, keluarganya diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan mengangkat ke tempat-tempat tinggi penuh berkat-Nya Tuhan. Di sana Tuhan selalu menyatakan kebaikan demi kebaikan-Nya untuk keluarga ini, untuk Bapak Guntur. Apapun, dimanapun, itu yang akan terjadi dalam kehidupan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya Tuhan, kami memperkatakan untuk setiap keluarga-keluarga umat-Mu di tempat ini Tuhan, Engkau selalu ada di setiap rumah tangga. Engkau hadir dalam setiap keluarga ya Tuhan. Tantangan, pergumulan, masalah yang dihadapi, kami tidak pernah takut, karena kami tahu bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama dengan Tuhan kami bisa mengatasinya ya Tuhan. Kami tidak pernah takut untuk apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperkuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka, dibukakannya tingkap-tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus akan menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Orang percaya yang tidak tinggi hati katakan bersama-sama.